Sudah agak sore tamu Nurdiah baru beranjak pulang. Lintang mengajak Nurdiah ke gubuk Pak Nazar untuk memetik genjer. Mereka menapaki pematang sawah yang agak lebar. Lintang menggandeng tangan Nurdiah. "Siapa pemuda tadi, Kak?" tanya Lintang. "Pak Arifin, suami dari temanku kuliah dulu. Ia dipercaya ayahnya untuk mengelola yayasan milik keluarganya. Mereka membutuhkan guru tambahan," tutur Nurdiah. Lintang manggut-manggut. "Aku mau jadi guru kalau sudah besar nanti." "Bagus itu, Lin. Kalau semua orang sudah pandai tentu negeri kita menjadi lebih baik." Begitu kata Sudirman yang pernah jadi guru HIS di Cilacap sebelum Jepang menyerang kita. Seketika Nurdiah menghentikan langkahnya mendengar kalimat yang keluar dari mulut anak kecil yang menggandengnya. Penuturannya sangat sempurna layaknya seorang dewasa bahkan sebagai guru sejarah sekalipun. Nurdiah masih terpaku di tempatnya berdiam diri. Nurdiah menggigit telunjuknya. "Kau." "Assalamualaikum Pak Nazar," ucap Lintang lalu dibalas dengan ramah oleh pemilik dangau. Nurdiah tak bersegera memetik genjer di empang sebelah dangau. Ia hanya memandangi punggung Lintang yang sedang memetik kuncup genjer bersama Pak Nazar. Setiba di rumah, Nurdiah pergi ke kamar lalu membuka buku yang dibaca oleh Lintang tadi siang. Lama Nurdiah membolak-balik buku tersebut. Selama itu pula ia terkagum-kagum kepada Lintang yang telah mengelompokkan buku sesuai jenisnya. Buku sejarah dikelompokkan tersendiri, demikian juga buku matematika dan lainnya. Nurdiah bangkit lalu menghambur ke dapur merangkul Lintang yang sedang menyiangi genjer bersama emak. "Kenapa, Nur?" tanya emak. Nurdiah tidak menjawab tetapi menciumi kepala Lintang. "Kamu sudah kelas berapa, Dek?" Lintang hanya tersenyum. Johnson yang sedang memperbaiki pintu dapur yang menjawab. Kata Aditya, "Mereka sama-sama di kelas 5,5. Johnson tertawa. "Sekarang Johnson ikut saya ke rumah Pak Arifin. Boncengin kakak pakai sepeda ontel ayah. Ayo sebelum gelap." Nurdiah pergi ke kamarnya untuk mengambil buku bergambar Sudirman. Johnson memeriksa senter sepeda ayah. Masih menyala dengan baik. Johnson mengayuh sepeda menuju jalan besar. Nurdiah duduk di boncengan. "Tolong lebih cepat sedikit, John." Mendengar titah dari wanita cantik di belakangnya, Johnson pun mengayuh sepeda secepat-cepatnya. Rambut Nurdiah diterbangkan angin senja. "Kalaupun kakak bilang cepat, jangan seperti orang kesurupan dong." Kembali sepeda melambat di bawah kendali Johnson. Nurdiah setengah berlari di halaman rumah yang besar itu. Johnson menunggu di teras. Kadang Johnson keluar dari pagar menghilangkan kejenuhannya. Gerombolan nyamuk di atas kepala Johnson sangat menjengkelkan, lalu ia menepuk tanpa melihat. Beberapa ekor nyamuk mati terhimpit dalam tepukannya. Sekitar 2,5 jam kemudian, Nurdiah muncul di pintu diantar oleh tuan rumah hingga ke halaman. Mereka bertiga tertawa bahagia. Berbeda dengan Johnson yang sejak tadi diserbu oleh nyamuk si penghisap darah. Johnson tak henti-henti menggaruk leher dan wajahnya kadang menepuk nyamuk di kakinya. Dengan sekencang-kencangnya, Johnson mengayuh sepedanya di jalan yang agak menurun. Nurdiah mencubit pinggang Johnson. "Pelan-pelan, John. Kakak takut." Nyamuk Medan berbeda dengan nyamuk di Sidikalangkap. Di sini nyamuknya nekat-nekat. Jadi kita harus lebih cepat biar nyamuk nggak bisa mengejar kita, ujar Johnson. "Pelan saja. Ada yang harus kubeli di tikungan itu," pinta Nurdiah. Di toko buku persimpangan jalan ke rumah Nurdiah, mereka berhenti untuk membeli perlengkapan sekolah. Nurdiah bergidik melihat mata merah pemuda yang nongkrong di depan toko. Hari semakin gelap.
Jalan yang mereka lalui pun tidak lagi semulus jalan besar tadi. Terdengar suara sepeda motor di belakang Nurdiah. "Ayo John, kayuh secepat yang kau bisa," pekik Nurdiah di jalan berpenerangan terakhir. "Tidak bisakah? Jalannya berlobang begini." "Hantam saja lobangnya," pekik Nurdiah gemetar. Seperti paku dipalu ke batang pisang. Demikian perintah Nurdiah menusuk otak Johnson. Sepeda itu pun melesat di kegelapan malam. Kerutuk-kerutuk ban sepeda menghantam lobang jalanan. Tubuh Nurdiah terguncang hebat. Pletang, lampu sepeda pun terpelanting dan mati. Sejenak gelap gulita. Johnson mengurangi laju sepeda dan hendak turun mengambil senter sepeda yang terjatuh. "Sudah, tancap saja terus. Ada yang mengikuti kita, John." Jantung Nurdiah berdegup kencang. Tangannya sangat erat memeluk pinggang Johnson. Kaki Johnson menempel ketat di pedal sepeda yang berputar kencang. Bulan sabit di langit sedikit membantu mata Johnson menghindari lubang dan akhirnya tiba di rumah. Nurdiah berlari masuk ke dalam rumah. Johnson masih berdiri di teras ketika pengendara sepeda motor itu masuk ke halaman rumah. Ternyata Pak Arifin bersama istrinya yang datang menyusul mereka. Semakin kencang jantung Nurdiah berpacu ketika Mak mengetuk pintu kamarnya. "Nak Arifin sama Laila datang menyusul Nur," kata Mak. Mata Nurdiah terbelalak dan mulutnya menganga. Lintang mengerutkan dahi. "Berarti mereka yang di belakang kakak, bukan penjahat seperti yang kakak bilang barusan," bisik Lintang tersenyum. Nurdiah tersipu. "Ayo temani kakak di teras," Lin ajak Nurdiah menepuk punggung Lintang. Aditya membakar sampah di belakang rumah. Matanya berair bukan karena asap tabunan. Tadi sore sepulang menjemput kue dagangannya, ia melintas dari depan rumah yang pernah mereka tempati. Rekaman peristiwa yang dialami orang tuanya memenuhi ingatannya. Ia menutup mata dengan kedua tangannya. Ia menangis sendirian di belakang rumah. "Ibu, aku sangat rindu." Berulang-ulang ia katakan kalimat yang sama, "Ibu, aku rindu."